IKN sebagai ibu kota negara tidak visible lagi, tetapi sebagai kawasan ekonomi khusus, entah itu pariwisata ataupun kesehatan, visible. Ya pariwisata orang mau lihat apa di situ? Ya itu daripada Bang itu mangkrak tidak jadi apa-apa, itu kita lebih berdosa lagi. Saya setuju sekali dengan judulnya Bang Karni ini. Ini memang dari statement bahwa ASN itu tidak akan berangkat atau tidak akan dipindahkan sampai jadwal waktu yang tidak ditentukan, itu adalah perpisahan jalan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dalam soal IKN. Nah sementara orang pertama yang didesainnya tidak akan ke sana sampai jadwal waktu yang tidak ditentukan. Ini kan samanya sebetulnya tanda kutip kegagalan dalam IKN, kegagalan dalam investasi. Yang ketiga saya ingin sampaikan, anggaran yang direalisasikan oleh IKN ini total dari tahun 2022 sampai akhir Desember 2024 kemarin adalah hitungan saya 75,8 triliun Bang Karni. Anda bisa bayangkan ini jumlah yang sangat besar sekali. Tetapi apa returnnya buat publik hari ini? Nol. Ini kita punya 75,8 triliun kita tanamkan di bumi penajam utara dan tidak mendapatkan return apa-apa. Saya melihat kalau seandainya di reschedule pemindahan ibu kotanya dan tentu juga reschedule pemindahan ASN-nya itu sudah benar ya, karena proses pembangunannya masih berjalan ya. Sebagian bangunan-bangunan pemerintahan dan tempat tinggal ASN sudah siap, tapi separuh lagi masih harus dibangun begitu. Nah, justru kalau bicara soal return pengembalian, keliru ya Pak, mengharapkan pengembalian dari barang modal itu besok ya. Itu cara berpikir orang bisnis, bukan cara berpikir ahli kebijakan publik. Kalau kita investasikan untuk kepentingan publik, lalu harus kembali semester depan duitnya itu. Ya, yang namanya pembangunan itu sifatnya strategis karena yang dilayani itu kompleks, masyarakat luas, nasional. Nah kembalilah, apa sih tujuan IKN ini dibangun? Nah tujuan itu artinya lah disitulah manfaat-manfaatnya harus kita lihat. Nggak bisa dilihat dengan kaca bisnis ya. Kita orang buka usaha sekarang ya karena dia langsung berhadapan dengan pasarnya, maka besok cash flow-nya akan kelihatan di tahun depan, seperti itu. Jadi melihat nilai pengeluaran uang untuk belanja publik dan belanja bisnis itu beda. Sama saja sekarang ini tentang prioritas pembangunan SDM oleh pemerintahan Pak Prabowo ya. Itu yang diharapkan sebetulnya kan efek jangka panjang. Ya. Maka gimana supaya stunting itu cepat dihilangkan ya, kemiskinan 0% ya. Kemudian makan bergizi walaupun ini menimbulkan dari sisi perencanaan menimbulkan pro kontra dan sebagainya dan muncul isu-isu lain seperti penghematan gitu. Tapi poin dari saya adalah begini, yang namanya kebijakan pembangunan itu bukan untuk jangka pendek, tapi untuk jangka panjang. Dan untuk kepentingan yang lebih luas, untuk efek berantai, termasuk berantai secara regional, berantai secara sektoral, ya, dan berantai secara lintas generasi. Begitu cara melihat investasi publik itu. Begitu. Mungkin itu. Boleh saya tanggapi sedikit Bang Karni? Boleh, banyak juga boleh. Kalau investasi IKN itu Abang harus menunggu berapa triliun lagi yang harus ditanamkan di situ sementara returnnya tidak ada. Kalau jadwalnya jelas ya misalnya. Oh ini nggak ada jadwal loh Bang? Lah. Kan ASN pindahnya nggak ada jadwal. Bukan nggak ada jadwal, perlu dijadwalkan kembali karena kesiapan dari pembangunan fisik kota itu ya itulah yang menentukan kapan kota itu bisa dioperasionalisasikan. Nah, begitu itu ada barulah ini abang bisa. yang lupa history. Yang pertama dibangunkan istananya. Saya ingat ada 34 juga rumah menterinya, 48 rumah menterinya. Artinya sebetulnya kenapa ini dibangun prioritas pertama ya supaya mereka itu bisa bertugas di sana. Ya kan itu kan. Ya artinya sebenarnya dengan tempat yang sudah ada ya pindah saja dulu kan itu yang realistisnya. Tetapi kan Pak Prabowo tidak melakukan itu. Tidak melakukan itu. Apa menurut abang alasannya ya tidak melakukan itu? Karena memang tidak realistis. Sekarang ini memindahkan tahun 2025 ini. Karena
siap untuk dioperasionalisasikan sebagai pusat pemerintahan. Nggak boleh terburu-buru. Dan kota ini bukan kota untuk investasi, tapi kota pusat pemerintahan yang akan menggerakkan kawasan timur, Kalimantan, dan untuk kota masa depan. Nah ini Anda lupa, saya sering menjelaskan kepada Anda, tapi Anda belokkan isunya, gimana ini? Nah ini yang saya kira Bang Karni harus diluruskan. Waktu perdebatan kita di awal IKN itu kan Bang Karni mengatakan, Pak Andrinov mengatakan ini ada multiplier ekonominya. Ya. Tetapi kita bantah itu. Kenapa? Kalau ingin mendapatkan multiplier ekonominya, yang dipindahkan itu adalah industrinya, lapangan pekerjaannya. Saya sudah ini kan yang jelaskan dipindahkan juga ketika itu. ASN-nya. Saya sudah jelaskan juga. Jadi sebenarnya Abang nggak konsisten dengan mengatakan multiplier itu kok Dengerin dulu. ASN yang dipindahkan. Anda nggak nangkap, melupakan jawaban-jawaban saya ketika itu. Ya. Kenapa? Salah satu dari sekian alasan kita perlu membangun ibu kota di Kalimantan itu karena kawasan industri gagal, ya, transmigrasi gagal, kek gagal, segala macam gagal. Kenapa? Karena daya tariknya itu nggak ada di situ. Nggak bisa dengan hanya menetapkan satu daerah itu, tetapi pejabat pemerintahnya nongkrong di pusat, bangun kawasan tertinggal, daerah terluar segala macam, tapi pejabatnya mendatang sekali setahun, itu pun disambut dengan seremoni, diarahkan. Karena itu kita perlu namanya epicentrum baru, kita perlu memecah epicentrum Jakarta, kita pindahkan untuk menggerakkan daerah yang selama ini kita akui tertinggal. Itu, Anda jangan lupa. Ya itu. apa contoh yang berhasil yang Abang bilang begitu dipindahkan, kemudian ekonomi ikut. Nah ini untuk jangka panjang. Malaysia tidak berhasil memindahkan ke Putrajaya, ekonominya tetap di Kuala Lumpur. Nah, ini juga cara membandingkan dalam analis kebijakan publik itu nggak bisa kayak gitu. Ya artinya tidak ada bukti negara itu punya memindahkan ibu kota, kemudian diikuti dengan perpindahan pusat ekonomi ke sana. Nggak ada buktinya. Abang kasih tahu saya contohnya apa? Negara mana? Oh, ada 30 negara. Ya apa? Banyak. Ya, itu kan yang memindahkan ibu kota, tetapi tidak diikuti dengan pemindahan ekonominya, Bang. Itu pertanyaan saya, Bang. Mana contohnya negara yang memindahkan ibu kotanya, kemudian porsi Jawa jadi berkurang, kemudian di porsi Indonesia Timur jadi bertambah, Ya, atau negara yang serupa begitu? Tidak ada, Bang. Ada yang tujuannya memindahkan ibu kota untuk memisahkan dari kota bisnis, misalnya kayak Washington DC, Canberra ya. Ada juga yang untuk menggerakkan daerah-daerah lain, ya. Itu ya Turki atau negara Afrika dan lain-lain ya, itu memang masing-masing ada penekanan prioritas misinya. Dan untuk Indonesia ini memang untuk menggerakkan ekonomi kawasan dan pertumbuhan di kawasan yang tertinggal, yaitu kawasan timur. Jangan minta buktinya sekarang. Itu yang penting adalah hitung-hitungan logisnya. Artinya Abang akan bilang inilah nanti satu-satunya bukti di dunia ketika pindah ke IKN itu orang kemudian ekonomi pindah. Ya nggak bisa begitulah Bang dalam membandingkan. Sebelum mereview atau mengkritik itu, bacalah yang agak serius. Carilah dokumen perencanaan itu. Ya, ini kalau mau jadi pengamat tapi anti dengan sumber ya, fakta yang benar bagaimana? Itu namanya tukang tuduh-tuduh aja. Pak Ahmad Nur Hidayat yang dulu adalah anggota KAIN dan bergabung dengan Jokowi juga memberi masukan di bidang ekonomi kepada Jokowi. Nah ini luar biasa dan juga yang menggagas untuk membatalkan undang-undang IKN kalau nggak salah itu ya. Waktu itu ke Mahkamah Konstitusi, judicial review kalau nggak salah itu. Ya ini menarik gitu loh. Pernah bergabung dan juga sekarang pernah berlawanan. Saya ingin mendiskusikan nih dengan Bang Ahmad Hidayat. Gimana Bang terkait pemberitaan Pak Anies ini yang siap maju menjadi calon presiden? Silakan Bang. Iya, ini satu berita yang menurut saya seru ya, menarik gitu loh. Bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yaitu hanya 1 bulan lagi berakhir masa jabatannya, tanggal 16 Oktober. Ya 1 bulan lagi berakhir. Dalam masa 1 bulan berakhir ini Pak Anies Baswedan menyatakan siap untuk maju pada Pilpres 2024. Akhirnya gitu kan. Karena saya ingat waktu awal-awal Pilkada 2017, kemudian kita memasuki pencapresan 2019, itu Anies tuh sempat disebut-sebut untuk menjadi kandidat calon presiden saat itu di 2019 karena popularitasnya Anies itu sangat tinggi. Pak Anies sendiri menyatakan dia tidak mau karena dia ingin fokus membuktikan Jakarta dia pimpin akan baik.
Makanya dia tidak tergoda di 2019. Ya, kita ingat ada yang tergoda, ada yang pernah tergoda ya, dan sekarang ingin nambah periodenya, gitu kan, meskipun jadi cawapres gitu. Ada yang pernah tergoda. Tapi Pak Anies tidak tergoda. Dia ingin husnul khotimah dalam memimpin DKI selama 5 tahun.